Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya kakak-kakak. Pada pagi hari ini kakak-kakak masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk barisan panjang pengikut setia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kakak. Nah, baik ya kakak, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang perilaku terpuji ataupun sikap terpuji pada bab 8 ya kakak, yaitu amanah, gemar membaca, dan pantang menyerah. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang amanah dan gemar membaca dulu ya kakak. Nanti pada pertemuan selanjutnya baru kita menghabiskan bab 8 yaitu mempelajari tentang pantang menyerah. Oke, siap. Kita akan masuk ke dalam materinya. Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan, yaitu segala hak yang bertanggung jawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Jika dilanggar, maka orang tersebut dikatakan sebagai khianat ataupun mengingkari amanah. Nah, sejak sebelum diutus sebagai Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikenal sebagai Al-Amin, yaitu dapat dipercaya, pribadi yang amanah dan tidak kenal khianat ya kakak-kakak. Nah, adapun juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran surat An-Nisa surah keempat ayat 58 yang berbunyinya sebagai berikut. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Nah, dengan artinya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah kakak-kakak, amanah itu adalah salah satu sikap terpuji. Nah, sikap terpuji ini bisa dikatakan sebagai akhlak mahmudah. Manusia adalah pemimpin di bumi ataupun disebut juga khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun juga amanah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di bumi, yaitu ada dua kakak-kakak. Yang pertama yaitu amanah memelihara alam semesta beserta isinya, dan yang kedua amanah terhadap agama. Nah kakak-kakak, Ustadz jabarkan satu persatu ya, yaitu yang pertama amanah memelihara alam semesta beserta isinya. Sebagai pemimpin di bumi, manusia diberikan amanah untuk mengelola. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memiliki akhlakul khorimah terhadap alam semesta dengan tidak merusak, menebang pohon sembarangan, dan juga kita harus membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya ya kakak-kakak. Nah, dan yang kedua yaitu amanah terhadap agama. Nah, ajaran agama harus dipelihara dan diamalkan seperti menjalankan sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, taat dan patuh terhadap bapak dan ibu guru, belajar dengan sungguh-sungguh, dan masih banyak lagi yang positif ya kakak-kakak yang harus kita lakukan. Nah kakak-kakak, adapun juga hikmah berperilaku amanah. Yang pertama yaitu akan menimbulkan ketenangan, ketentraman di dalam hati, sebab hati nurani tidak akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Nah, dan yang kedua yaitu setiap kegiatan usaha dari orang yang jujur dan amanah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, baik kakak-kakak, kita memasuki materi yang kedua, yaitu gemar membaca. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang pandai membaca kakak-kakak. Beliau adalah ummi, artinya buta huruf, tidak pandai menulis, dan tidak pula pandai membaca yang tertulis. Tetapi malaikat Jibril mendesaknya sampai 3 kali supaya dia membaca meskipun dia tidak pandai menulis. Namun ayat-ayat itu dibawa langsung oleh Jibril kepadanya, diajarkan sehingga Nabi Muhammad SAW dapat menghafalnya di luar kepala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu kakak-kakak. Dibukanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai rahasia. Diserahkannya berbagai kunci untuk membuka perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berbekal berbagai ilmu pengetahuan. Nah kakak-kakak, jadi ada juga nih manfaat dari gemar membaca. Nah, yang pertama, menambah ilmu pengetahuan dengan ilmu Nah kakak-kakak, ada juga nih manfaat gemar membaca. Nah, yang pertama yaitu menambah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan derajat manusia akan bertambah mulia. Yang kedua, memperkuat daya tahan ingatan walaupun sudah berusia lanjut. Jika masih gemar membaca, tidak akan punya penyakit lupa ingatan ataupun yang biasa disebut dengan pikun. Nah, dan yang ketiga, memperluas wawasan. Jika gemar membaca, tidak hanya ilmu agama yang kita dapatkan kakak-kakak, akan tetapi juga ilmu umum seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu budaya, serta juga ilmu dalam teknologi. Nah, yang keempat, kakak-kakak bisa berkeliling dunia tanpa biaya atau gratis. Nah, jika kakak-kakak gemar membaca, kakak-kakak akan mengetahui berbagai macam keadaan dan nama-nama negara di dunia. Sehingga secara tidak langsung kakak-kakak sudah dapat mengelilingi dunia tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menuju ke sana kakak-kakak. Nah, yang terakhir kakak-kakak yaitu tahu keadaan zaman kakak-kakak. Jika kakak-kakak gemar membaca, kakak-kakak akan tahu keadaan zaman sehingga tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah tergoda oleh bujukan setan yang terkutuk ya kakak-kakak. Nah, alhamdulillah ya kakak, materi kita pada pagi hari ini telah selesai dan semoga materi yang Ustadz bagikan tadi kepada kakak-kakak semoga bermanfaat bagi kakak dan bagi Ustadz pun sendiri ya. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, karena materi kita telah habis, Ustadz mohon pamit. Semoga apa yang kita pelajari dari tadi bermanfaat bagi kita semua ya kakak-kakak. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.